Selamat datang kembali, langsung aja ya. Kita masuk ke topik kali ini, ada berita yang cukup mengejutkan nih dari Hulu Sungai Tengah atau HST di Kalimantan Selatan. Iya, yang soal anggota polisi itu ya. Betul, 6 anggota polisi di sana kedapatan positif narkoba. Nah, kita dapat infonya ini dari rangkuman beberapa media, ada Indozone News, Kompas TV, sama Antara News Kalsel. Oke. Jadi misi kita hari ini, kita coba urai bareng-bareng lah ya, apa sih yang sebenarnya terjadi, terus kok bisa ketahuan gitu, dan yang paling bikin penasaran nih, sanksi uniknya itu, kita coba bedah buat Anda. Menarik, menarik. Silakan. Oke, kita mulai ya. Jadi ceritanya tuh ada 6 anggota Polres HST positif narkoba. Ketahuannya dari tes urin mendadak. Dadakan ya. Juga, terus ada satker lain, mereka ini turun langsung ke polsek-polsek minggu lalu. Oh, langsung turun gitu ya? Nah, kenapa kok dadakan? Rupanya tes urin yang sebelum-sebelumnya itu nggak pernah nemu hasil positif. Gitu ceritanya. Masuk akal sih kalau gitu. Dan, kalau nggak salah ini ada pemicunya kan? Tes dadakan ini bukan ujuk-ujuk gitu aja? Iya, benar. Ada pemicunya. Nah, ini kan tindak lanjut setelah ada oknum Babin Kamtipmas dari Polsek Limpasu. Inisialnya MI. Itu kan ketangkep tangan sama BNNP Kalsel. Oh iya, yang kasus narkoba juga itu ya. Sempet ada info ditembak petugas malah. Betul sekali. Jadi, ya, tes mendadak ini kayaknya upaya serius dari pimpinan Polres HST buat bersih-bersih internal lah setelah kejadian si MI itu. Kapolres Jupri juga udah bilang nggak ada toleransi sama sekali buat anggota yang main narkoba. Mau pemakai, apalagi pengedar. Tegas ya berarti. Nah, ini nih bagian yang menurut saya paling banyak dibicarain orang. Sanksinya itu loh. Iya, sanksinya ini ya. Yang unik tuh. Iya, jadi keenam polisi ini nggak cuma kena sanksi administrasi biasa, mereka diwajibkan ikut program pembinaan intensif, full 14 hari. 2 minggu ya? Ngapain aja tuh? Nah, ini dia. Mereka wajib pakai helm sama ransel seharian penuh. Terus wajib ikut apel pagi sama siang. Dipaksa olahraga 3 kali sehari. Dan, ini yang paling wah, wajib sholat 5 waktu berjamaah di mushola. Diawasin ketat lagi. Bener-bener di luar kebiasaan ya. Kalau kita lihat konteksnya, sanksi disiplin polisi itu kan biasanya ya mutasi, tunda pangkat, atau paling banter sidang etik gitu kan. Iya, standar lah ya. Nah ini beda banget. Kombinasi antara disiplin fisik yang keras, helm, ransel, olahraga paksa, sama pembinaan rohani, sholat wajib berjamaah. Ini kayaknya upaya buat ngasih efek jeras sekaligus rehabilitasi karakter gitu ya. Jadi nggak cuma ngehukum badan, tapi juga mental spiritual gitu ya? Bisa dibilang gitu. Apalagi pengawasannya langsung sama Kapolres dan Wakapolres sendiri. Ini nunjukin level keseriusan yang tinggi banget. Bukan sekedar formalitas hukuman, tapi kayak intervensi yang sangat personal dari pucuk pimpinan. Tadi kan disebut ini intervensi personal Kapolres. Terus dukungan dari Kapolda Kalsel gimana? Irjen Rosianto Yuda Hermawan. Beliau kan setuju juga tuh sama tes urin rutin? Dukungan Kapolda itu penting banget. Pertama, ya jelas tindakan Kapolres HST jadi lebih kuat legitimasinya. Kedua, Kapolda kan sampai buka kemungkinan cari dana bareng buat tes rutin, entah sama BNPB, Pemda, atau Polda sendiri. Itu nunjukin ini masalah serius di level regional. Bener juga. Dan yang paling penting, Kapolda udah menegaskan sanksi berat sesuai aturan bakal jalan. Bahkan ngancem PTDH, pemecatan tidak dengan hormat. Ini sinyal keras banget lah, nggak ada ampun buat oknum yang kena narkoba. Bener-bener gak main-main ya berarti. Tapi saya ingat Kapolda juga sempat nyorot soal kampung narkoba Kundan pas kunjungan ke HST ya. Apa ini ada kaitannya? Nah, itu poin bagus. Sorotan Kapolda ke Kampung Kundan itu bisa jadi indikasi kalau masalah narkoba di HST ini nggak cuma soal oknum polisinya aja. Mungkin ini problem sosial yang lebih luas di sana. Wah, jadi lebih kompleks ya. Bisa jadi. Ini tentu bikin kita mikir lagi, gimana sih strategi pemberantasan narkoba secara keseluruhan di wilayah itu, baik di dalam kepolisiannya maupun di masyarakatnya. Kasus 6 polisi ini, jangan-jangan cuma puncak gunung es aja.
Oke. Jadi kalau kita rangkum buat Anda nih ya, ada kasus 6 polisi di HST positif narkoba, ketahuannya lewat tes dadakan gara-gara kasus sebelumnya. Terus, sanksinya ini super unik, gabungan antara gemblengan fisik ala militer sama pembinaan rohani intensif selama 2 minggu. Diawasi langsung sama pimpinan tertinggi Polres lagi. Dan ini dapat dukungan penuh dari Kapolda Kalsel, yang juga ngancam sanksi paling berat. Sip. Intinya sih, ya kita lagi lihat semacam eksperimen penegakan disiplin internal yang cukup radikal. Memaksa disiplin fisik dan spiritual barengan, di bawah pengawasan ketat atasan langsung, ini cara yang nggak biasa buat coba ngatasin masalah narkoba di internal polisi. Efektif atau enggaknya, ya masih perlu dilihat ya ke depan. Nah, itu dia. Efektivitas jangka panjangnya ini yang jadi pertanyaan besar. Oke, sebagai penutup nih, kami mau lempar satu pertanyaan buat Anda renungkan. Mengingat sanksi unik ini yang gabungin hukuman fisik sama pembinaan rohani, menurut Anda nih, pendekatan kayak gini bakal lebih efektif nggak sih buat berantas narkoba di kalangan aparat dibanding sanksi hukum atau administrasi yang biasa aja? Dan satu lagi mungkin, gimana dampaknya ke citra polisi di mata publik? Apakah ini justru bagus atau malah menimbulkan pertanyaan baru? Nah, itu dia. Coba direnungkan ya. Terima kasih sudah menyimak.